Mohon maaf, saya membuka masker supaya teman-teman saya difabel yang tuna wicara dan tuna rungu bisa membaca gerak bibir saya. Ya, ini perlu diperhitungkan karena memang saya juga terbiasa dengan mereka. Selamat sore para pelaku dunia seni rupa, para pencinta seni rupa, maupun juga sahabat-sahabat yang lain. Pada sore hari ini merupakan sebuah hari yang istimewa bagi banyak orang karena ini disebut Hari Valentine, Hari Kasih Sayang, yang mengungkapkan sebuah bahasa sangat manusiawi, tetapi bagi para perupa, bahasa manusiawi ini lalu diungkapkan secara khusus. Dan memang ini sebuah pengalaman yang istimewa karena selama hampir 1 tahun ini kita berada dalam situasi pandemi dan kita berusaha mencoba mengakrabinya dengan 2 prinsip dasar: kesehatan dan keselamatan. Nah, yang menarik bahwa dalam situasi pandemi ini untuk para perupa tidak menghentikan apa yang disebut sebagai sebuah pengalaman estetik, pengalaman keindahan. Bukan hanya pengalaman keindahan saja, tetapi juga pengalaman yang melibatkan kehidupan sehari-hari. Dan bagi para seniman, bagi para perupa, lalu menjadi sebuah pengalaman estetik, pengalaman yang tidak memisahkan antara dirinya sebagai subjek, sebagai pelaku seni, maupun juga kehidupan sebagai bagian situasi keseharian yang dilibati, yang kemudian akan menjadi objek ekspresi seninya. Inilah pengalaman estetik yang merupakan bagian keseharian. Dan di dalam
proses pengalaman estetik itu lalu nanti akan muncul momen kreatif saat dimana pelaku seni itu lalu mulai berjarak terhadap realitas kehidupan yang dialaminya, lalu akan berproses di dalam sebuah prinsip keindahan, fulcrum, yang mengungkapkan pengalaman hidup, verum, kebenaran sebagai pengalaman, yang kemudian itu juga akan berguna bagi kebaikan. Fulcrum, verum, bonum, itu sebuah istilah yang sebenarnya bagian dari pengalaman para seniman, dan secara khusus sore hari ini adalah para perupa. Dan secara lebih khusus lagi, para perupa ini tergabung dalam kelompok yang namanya Suka Parisuka, dibentuk mulai 12 tahun yang lalu ketika para perupa ini, dan bukan hanya para perupa tetapi para seniman ini mengungkapkan sebuah pengalaman akhir tahun 2008 memasuki tahun baru 2009. Lalu dari momen kreatif bersama itu dihadirkan dalam sebuah pameran Seniku Tak Berhenti Lama. Dari sana kemudian muncul apa yang disebut sebagai sebuah dompet solidaritas. Karena ternyata hasil karya bersama itu menghasilkan sejumlah dana yang kemudian bisa mendukung kehidupan para perupa pada saat-saat kritis. Jadi terutama pada saat seniman atau anggota keluarganya ada yang sakit, ada yang meninggal. Jadi itu sebuah situasi di mana orang mengalami batas usaha manusia. Yang sakit, yang meninggal, batasnya sudah ada di situ. Keluarga, saudara-saudara yang lain turut terlibat untuk mendukung, dan juga kemudian juga ada unsur doa-doanya. Disitulah sebuah batas daya usaha manusia, dan lalu muncul sebuah solidaritas bersama. Dan kali ini kemudian ditempatkan menjadi sebuah tema belasan kasih sayang. Karena memang pelakunya itu tidak hanya 11, 12, 13, kebetulan yang ikut pada saat ini 18. Tapi pada waktu itu lebih dari 20, 30. Tapi kemudian disitulah, maka kemudian jadi belasan kasih sayang. Ada yang bisa menginterpretasikan belai kasih. Ada yang menginterpretasikan belas kasih. Ada yang menginterpretasikan kasih sayang. Nah, itulah lalu menjadi sebuah keranjang besar bersama belasan kasih sayang. Dan itu nanti akan kita lihat bersama dalam sebuah ekspresi yang begitu beragam. Berangkat dari pengalaman estetik tadi menjadi momen kreatif, memotret kebenaran hidup, verum, memotret dalam sebuah usaha untuk menghadirkan secara indah walaupun juga situasinya tragis, dan kemudian dipersembahkan untuk kebaikan. Fulcrum, verum, bonum, itu yang akan kita saksikan bersama. Maka inilah persembahan dari Suka Parisuka yang berangkat dari para seniman perupa, tetapi juga dihadirkan dan dipersembahkan solidaritasnya untuk para seniman yang lain. Dan saat ini, 12 tahun ini, memang masih sebatas di Yogyakarta, dan pameran ini nanti juga terbuka untuk para
kolektor, para penderma, gitu ya, yang akan mengkoleksi karya-karyanya dan para pencinta seni dapat menikmatinya. Oleh karena itu, kita saksikan bersama, kita nikmati bersama karya para perupa di dalam belasan kasih sayang, belayan kasih, belas kasih, kasih sayang, persembahan pada hari Valentine. Selamat untuk para perupa dan selamat menyaksikan untuk para pencinta seni, tetapi juga para anggota masyarakat lain yang mencoba menghargai bagaimana karya seni itu di dalam situasi pandemi. Walaupun pandemi itu seolah-olah menghentikan peradaban kita, ngerem, gitu ya. Teknologinya direm, ilmu pengetahuannya direm, pendidikan juga direm, tetapi ini pendidikan estetis dan karya para seniman tidak bisa direm. Kita beri aplaus untuk para seniman kita dan mari kita saksikan bersama. Terima kasih. Halo, dalam kesempatan yang baik ini saya ingin mengucapkan selamat dan sukses kepada komunitas Suka Parisuka dan Sangkring Art Project dalam rangka pameran yang ke-10 dengan judul Belas Kasih Sayang. Saya sangat mengapresiasi kawan-kawan seniman yang berpartisipasi dalam pameran ini. Semoga pandemi COVID-19 cepat berlalu sehingga kita bisa berkumpul kembali seperti sedia kala, karena saya rindu untuk bertemu sahabat-sahabat di Yogyakarta. God bless you all. Selamat untuk Suka Parisuka yang hari ini berpameran secara virtual tentunya. Tema belasan kasih sayang, tema yang sangat bagus untuk Suka Parisuka sebagai komunitas seniman yang selalu peduli untuk para seniman, dan sudah 12 tahun ya berjalan, dan tentunya kondisi saat ini, kondisi sangat sulit pandemi ini, tapi tetap masih bisa berkarya dan bisa guyup berkumpulnya, bisa jadi satu contoh untuk para seniman di daerah lain. Saya sangat salut dengan kerja teman-teman Suka Parisuka. Kebetulan saya pernah kerjasama tahun 2018 akhir di support 55 perupa dan juga tentunya dari Sangkring Art Space juga waktu launching konser album saya Mandini. Kayaknya cuma baru pertama kali bisa melakukan ini di Jogja karena dan saya belum pernah melakukan di tempat lain lagi karena memang yang saya lihat Jogja, teman-teman perupa di Jogja sangat bersatu ya, yang saya lihat seperti itu, dan sangat bisa gotong royong. Semoga selalu bisa berkarya walaupun kondisi saat ini seperti ini, dan tentunya sukses buat Suka Parisuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur ke Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana kita masih diberi kesehatan dan diberi waktu untuk berkumpul dengan teman-teman progres yang sangat dahsyat. Sebenarnya ini salah casting karena sebenarnya saya bukan perupa, bukan pelukis, saya seorang komedian. Mengapa saya mau diperintah, bukan didahului, diperintah untuk membuka pameran Suka Parisuka ini? Karena sebenarnya saya memang kagum dengan para pelukis-pelukis yang ada di Jogja khususnya. Pertama kali saya berkumpul dengan teman-teman ini, yang sangat saya kagumi adalah kekompakan, kerukunan,
Ini yang merupakan salah satu tonggak yang sangat saya kagumi. Begitu kita ketemu sama teman pelukis selalu ceria, meskipun di rumah nggak bisa menanak nasi, tapi kalau ketemu teman tetap senang. PLN? Ya itulah PLN juga termasuk. Tapi enggak, kan sekarang ada, itu kita buat lampu yang tanpa listrik itu ada. Kalau teman-teman mau ya, 2 busi, 1 kumparan, itu 1 magnet yang agak gede, itu bisa nyala. Ini sekedar berbagi pengalaman aja. Dan itu sangat berguna kalau untuk lampu emergensi, untuk lampu anak-anak waktu belajar mati. Tapi nggak tahu kan, nanti kalau terlalu banyak yang pakai lalu diprotes PLN, ya kita tanggung sendiri-sendirilah. Jadi kekompakan ini merupakan salah satu tonggak bagi saya untuk mencintai teman-teman berupa pelukis ini ya. Saya kadang-kadang berandai-andai kalau toh masyarakat Indonesia bisa mengikuti langkah-langkah dari para perubah ini, betapa indahnya Indonesia kita ini, yang tidak akan ada pertikaian, tidak ada yang saling menjatuhkan. Biasanya kalau orang berkarya itu nanti di lain waktu ngomong, oh itu jelek, harusnya itu rambutnya begini. Tapi teman-teman pelukis di Jogja bukan mencela, tapi sekedar untuk mengakrabkan persaudaraan. Uki tangan itu dulu tambah siji dadi 6. Ini yang sangat saya kagumi. Untuk itu makanya saya ikut saja diperintah. Kebetulan tadi tidak diberitahu masalahnya oleh beliau, Pak Fendi, katanya suruh menyelesaikan masalah pajak. Ini lebih jauh lagi. Jadi tadi juga saya ngomong sama beliau, Pak ini diculik di sini itu kalau saya nggak terima tak laporkan. 335 ya, perbuatan tidak menyenangkan. Jadi itu yang mendorong saya selalu ingin dekat dengan teman-teman. Di mana ada komunitas ini berkumpul, saya menyempatkan diri untuk ketemu dan mempelajari apa yang jadi kiat-kiat dari teman-teman ini. Selalu rukun, tidak ada saling mencela, apalagi membuat berita-berita hoax yang akan merenggangkan persaudaraan. Untuk itu saya sanggup diperintah untuk membuka pameran dari komunitas Suka Parisuka dalam tema belasan kasih. Pokoknya perkara grammar usah dipikir, waktu gawe ngono wae. Itu yang tahu Romo banyak. Jadi makanya tadi Romo senyum-senyum begitu ini belasan. Lalu diinterpretasi oleh beliau sendiri, bisa belian, bisa kasih sayang. Sebenarnya yang buatnya ora kuwi kok jane yang belasan itu. Inilah yang membuat kita selalu akrab. Di sinilah teman-teman selalu ketemu ceria, bagaimana lalu berkarya. Dan saya juga mengucap syukur alhamdulillah, yang lain kayak saya seniman itu udah lama berhenti karena pandemi. Jadi kita bergaul dengan teman-teman ini agar otak kita nggak rapuh. Kalau pelukis, perupa, meskipun pandemi masih terus berkarya, selalu terasa. Karena saya pernah di Madiun seperti jam Wakapolres, karena seragamnya sama, jin sama putih, sepatu ket, kita ngomong-ngomong sama anggota biasa. Begitu naik panggung lupa, sampai Abah Kirun ngomong, "Gak omong apa? Ini nyambut gawe." Oh iya ya lali. Karena aku tahun depan insya Allah 70 loh. Amin. Tapi wah memenati Prabowo. itu merupakan apa, Rabu kita selalu berdekatan. Jadi sedikit-sedikit yuk kita ada, yang penting kita ketemu dan saling apa ya, take and give lah. Oh kayak apa ini ke orang ini gitu. Sehingga ini merupakan
salah satu contoh. Makanya saya mengharapkan ini kalau Indonesia seperti ini hebat dan sangat indah gitu ya. Teman-teman, kalau begitu saya bayar utang dulu, saya selesaikan tugas saya akan membuka pameran dari komunitas Suka Parisuka dalam tema belasan kasih sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pameran belasan kasih sayang oleh komunitas Suka Parisuka dengan ini kami nyatakan dibuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.